Sesuai janji kemarin bahwa saya akan memberikan hadiah untuk tugasnya, maka keputusan mutlak tidak bisa diganggu gugat, ya Pak. Takutnya wah punya saya betul semua, tapi tulisannya kurang, gitu ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Saya bawa berapa ini? Untuk yang ikhwan, yang bapak-bapak dan ya, yang ikhwan, ada yang betul kurang dikit gitu ya, tapi tulisannya lumayan bagus. Ada yang jawabannya sedikit kurang lengkap gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika menjawab sebuah pertanyaan, ambil sebagian dari pertanyaan supaya ungkapannya itu lengkap. Misalkan seperti Bapak makan apa? Mendoan gitu. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika ada sebuah pertanyaan, maka ambil sebagian dari pertanyaan itu untuk melengkapi jawaban. Bapak makan apa? Saya makan mendoan. Jadi tidak cukup mendoan gitu aja. Sekalipun itu betul. Tapi kita belajar sesuai kaidah dulu ya, secara kaidah yang lengkap bahwa jawaban seperti itu. Ila aina anta? Ana uridu an adhaba ila makanin ma, gitu misalkan. Jadi jawab dengan lengkap. Yang pertama untuk ikhwan yang saya perhatikan betul semua dan cukup bagus tulisannya ya, ada Pak Sukimin ya, Pak Sukimin, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tulisan dari saya bisa ditip X saja ya, ditip X ya, afwan. Untuk yang ummahat ya, ummahat atau yang akhwat, ada yang tulisannya bagus. Akhwat itu beberapa tulisannya bagus-bagus ya, biasanya lebih rajin dari yang ikhwan, dari yang laki-laki. Tapi ada yang tulisannya, ada yang menjawab tulisannya dua-duanya bagus, tapi hanya menulis jawaban saja. Nah, yang kedua dia menulis pertanyaan dan jawaban. Nah, berarti ada usaha di situ ya. Kasihan dia nulis pertanyaannya nggak dilebihkan, artinya ada kelebihan di situ. Ya. Mas Hanif sekalian. Nah, ini ya biar sehat ya. Ini ada mushaf, ada Arabiknya di sini, ada terjemahan singkat lah, terjemahan kata seperti tafsir Jalalain, mirip seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, buat Mbak siapa? Mbak Lulu ya. Sama ini yang nomor 2 Ummu siapa? Ummu Aufa. Kalau ini Mas Handi. Oh iya, Mas Handi tadi izin ya. Ini Mas Handi. Ya. 1 2 1 2. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke halaman 35. Ya. Kemarin ada tugas, padahal belum kita jelaskan, tapi secara logika kita bisa mencerna bagaimana menjawab tugas itu dengan melihat contoh yang sudah kita baca bersama di halaman 35 sampai 36. Yang pertama, ana ma'i haqaibu. Lalu yang kedua, nahnu ma'ana haqaibu.
Yang ketiga anta ma'aka haqaibu. Yang keempat anti ma'aki haqaibu. Yang kelima antum ma'akum haqaibu. Yang keenam antunna ma'akunna haqaibu. Yang ketujuh huwa ma'ahu haqaibu. Yang kedelapan hiya ma'aha haqaibu. Yang kesembilan hum ma'ahum haqaibu. Yang ke-10 hunna ma'ahunna haqaibu. Ya. Ini kita belajar dhamir lagi. Ya, kalau kemarin itu dhamir disebut dhamir munfasil dalam kondisi rafa. Rafa itu kondisi dhammah. Mana itunya? Kolamnya mana kolam? Aina kolam? Apa itu rafa? Rafa itu marfu'un, marfu'. Oh, di sini ya, Pak. Ada, Pak? Baik, syukran. Nanti ini pembahasan nahwu ya. Kalau kita belajar misalkan silsilah nahwu atau kita belajar jurumiyah, matan jurumiyah atau tahdhib alfiyah atau bisa alfiyahnya langsung ya. Atau syarah alfiyah. Ada posisi rafa, ada posisi nasab. An-nasab atau marfu atau mansub sama saja ya. Ini identik dengan harokat dhammah. Kalau ini identik dengan harokat fathah ya. Tapi kita membicarakan posisinya. Posisi ketika dia harus dhammah atau ketika dia harus nasab ya. Sebagai contoh yang kemarin kita pelajari huwa huma hum itu dalam posisi rafa. Huwa huma hum. Rafa marfu karena dia kalau nanti sampai nahwu karena dia mubtada yang mengawali sebuah kalimat huwa huma hum. Disebut dhamir munfasil ya, munfasilun. Karena memang dia terpisah. Munfasilun. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Munfasil, dia terpisah. Nah, sekarang kita akan belajar yang munfasil ketika posisinya nasab. Nasab itu kedudukannya yaitu fathah. Nah, misalkan dalam posisi maf'ul bihi misalkan ya. Dharaba kurang besar. Zaidun misalkan. Kalau di jurumiyah biasanya gini, amron. Dharaba Zaidun amron. Kita bukan di sini, tapi kita belajar di sini. Karena dia posisinya nasab, karena dia maf'ul bihi. Ya. Nanti detailnya di pelajaran nahwu. Ya, intinya bahwa kita mau belajar yang dhamir munfasil yang terpisah, tapi dia itu dalam kondisi nasab ataupun fathah. Contohnya yang tadi itu. Misalkan iya kak diurutkan dari sini ini ke sini iya hu iya huma
iya hum. Karena dia terpisah, Pak. Ya terpisah maka disebut dhamir munfasil tapi posisinya nasab. Posisinya nasab. Ya. Jadi kita mau belajar dhamir munfasil yang terpisah. Hu, huma, hum. Ya. Kalau yang kemarin contoh apa dhamir yang mutasil? Mutasil jadi ada dua. Mutasilun itu tersambung. Tersambung. Contohnya yang kemarin itu misalkan susah. Ini. Kemarin sudah kita singgung ini fa'altu fa'altuma yang fi'il madhi itu fa'altu fa'altuma fa'altum fa'alta fa'altuma fa'altunna. Kenapa disebut dhamir mutasil? Kata ganti yang mutasil tersambung karena dia bersambung dengan fi'il. Ya, ini kan tersambung nih. Nah, ini sudah kita pelajari. Fa'altu fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altun. Nah, fa'altu fa'alna. Nah, sekarang kita belajar yang ini iyahu, iyahuma, iyahum. Tapi kita memakai ma'a. Kata-kata ma'a, ya. Kita memakai huruf ma'a, artinya bersama. Bersama. Jadi urutannya ini biar mudah dihafal. Ya. Makanya dhamir ini tidak boleh dilupakan. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hum.
Ini urutannya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, biasanya yang sering dipakai itu untuk menjelaskan dhamir tersebut itu pakai iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, atau memakai ma'a, itu juga bisa. Ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum, ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna, ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna, ma'i, ma'ana. Itu urutannya. Nah, jadi dhamir yang munfasil dalam kondisi rafa itu harus tidak boleh lupa. Wa humahum itu tidak boleh lupa. Wajib untuk terus hafal. Ya. Itu wajib. Wa humahum ya humahunna antum 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 antuna anna nahnu. Ya. Itu tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Itu dhamir kata ganti, ya, kata ganti. Kata ganti orang atau kata ganti benda nanti bisa. Kata ganti orang ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. 3 menit lagi ya. Nanti kita belajar latihannya di halaman 36 setelah sholat maghrib insyaallah. Jadi itu artinya dhamir. Dhamir munfasil. Ya, maka kalau sudah belajar ini nanti kita tidak asing. Yang sudah sering kita baca misalkan dalam satu kesempatan di sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu pakai itu. Hu ma'ahu ma'ahuma ma'ahum. Kalau 2 orang, Allahumma gfir Allahumma gfir lahuma warhamhuma, ya, wa akrim nuzulahuma. Kalau banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu. Kalau di Al-Fatihah, iyyaka, itu yang ka, mukhatab yang kita ajak bicara. Jadi kita ketika sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ma'aka atau iyyaka. Biasanya kalau di ilmu nahwu seringnya memakai iya. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Untuk menjelaskan dhamir ini. Sudah masuk waktu maghrib. Ya, kita jeda dulu dengan sholat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib dengan latihan-latihan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita, istiqomah kita, semangat kita, dan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan kembali. Masuk ke pembahasan 36. Thanian. Punya gambaran enggak Pak tentang dhamir ini?
Ada gambaran? Yang punya basic mungkin MTS, ya, MI atau MA ya nggak terlalu bingung ya. Saya tambahkanlah sedikit, sedikit lagi. Nah, ini ada satu lagi ini al-jar ya. Al-jar. Jadi ada 3 rafa, jar, nasab. Nah, patokannya ini Pak, kita patokannya pakai ini. Ini untuk nggak bingung Bang. Ada rafa, ada jar. Jar itu di bawah garis harokatnya. Ya, saya tuliskan di sini. Rafa. Ada lagi nggak kolamnya ini pulpen? Ya, diisi dulu ya. Atau itu di situ tuh. Kayaknya masih ada di bawah. Ya. Ini harokat, ada rafa, ada jar, ada nasab. Ya. Ditandai dengan harokat dhammah. Ya, kalau rafa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jar itu kasrah. Ya. Saya tambahin. Nah, ini kita hapus. Huwa dharaba Zaidan. Ini sampelnya, contohnya dia memukul Zaid. Dia memukul Zaid. Ini domir. Domir itu kata ganti. Misalkan di nas sebelumnya disebutkan, misalkan disebutkan Ahmad. Ya. Ahmadu dharaba Zaidan. Nah, untuk menggantikan Ahmad memakai dhamir huwa. Kalau di depan maka dia posisinya adalah rafa. Ini mabni ya. Tapi posisinya rafa itu, hakikatnya itu harokatnya adalah dhammah. Tapi dia kata ganti itu dalam kondisi apapun dia tidak akan berubah, pakai huwa terus. Harokatnya pakai fathah. Tapi hakikatnya ketika dia memposisikan di depan ini, ketika ada sebuah kata, sebuah kalimat huwa dharaba Zaidan, hakikatnya dia harokatnya adalah dhammah gitu ya. Posisi dhammah. Maka saya sebutkan ada 3, rafa, jar dan nasab. Huwa.
Nah, contohnya itu huwa, huma, hum. Nah, ini huwa daraba Zaidan. Nah, huwa ini huwa ya, ketika dalam posisi jar, ini posisi rafa ya. Huwa. Huwa. Karena nanti ada perubahan. Nah, perubahan itu kita latihan, dari latihan itu kita akan lama-kelamaan hafal. Dari situlah kita menghafalnya, dari latihan secara tidak langsung kita akan menghafal. Dari jar contohnya yang akan kita bahas itu ma'i. Huruf ma'a itu termasuk huruf majrur. Ma'a, ila, fi ya, itu termasuk huruf majrur. Contohnya ya. Contohnya tadi kan Ahmad, huwa ini menggantikan Ahmad. Misalkan di sini Zaid, kita tambahkan Zaid, Zaidun, Dhahaba. Jelas nggak yang ummahat ini? Karena ini contoh utama ya. Di sini kelihatan Pak di layar? Zaidun, Dhahaba ya. Ma'a Ahmad, Ma'a Ahmada. Nah, tadi Ahmad posisinya di depan, dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka dia dhammah dalam bahasa Arab. Ahmad memukul Zaid. Sekarang Zaid pergi bersama Ahmad. Ma'a ini adalah huruf yang dia menjarkan atau membuat sebuah kalimat menjadi kasroh. Harokatnya itu harus kasroh. Tapi karena Ahmad itu tidak menerima kasroh, maka dia tetap Ahmada ya. Nah, sekarang Ahmad ini mau kita ganti, makanya disebut domir, kata ganti. Maka menjadi ma'a huwa. Jadi ma'a, karena Ahmad kan tadi di depan huwa, ma'a huwa. Nah, gitu. Zaidun dhahaba ma'a huwa. Huwa siapa? Ahmad gitu kan. Maksud di sini huwa itu adalah Ahmad. Nah, tapi orang Arab menyebut ma'a huwa itu susah. Ini tidak dikenal orang Arab. Zaidun dhahaba ma'a huwa. Nah, maka perubahannya itu di situ. Ya. Inilah yang dipakai oleh lisan orang Arab. Ya. Kalau huwa ketika dia bersama sebuah huruf yang dia mengkasrohkan sebuah kalimat, maka huwa menjadi hu. Kok bisa? Ya, dari sananya kaidahnya memang seperti itu ya. Kaidahnya seperti itu. Huwa ma'ahu. Huwa ma'ahu. Mau nggak mau harus seperti ini. Tapi nanti ya, misalkan memakai ila misalkan ya, ila. Jadi tidak semuanya sama. Ila termasuk huruf yang menjarkan, yang membuat sebuah kalimat itu menjadi kasrah. Misalkan apa ya kalau pakai ila? Zaidun ini masih apa namanya, masih orang ya, masih manusia. Ila Ahmada. Safaro. Yang lain enggak, doroba langsung Ahmad ya.
Ada yang ngasih contoh ila Zaidun? Bisa misalkan raja'a ya. Raja'a. Zaidun pulang kepada Ahmad. Raja'a ila misalkan. Ila. Nah, maka menjadi ila huwa. Nah, ila huwa. Ketika Ahmad ini diganti dengan dhamir kata ganti. Tapi ini tidak dikenal oleh orang Arab. Zaidun raja'a ila huwa. Maka ila menjadi ilaihi. Oh, bukan ilaihu. Nah, yang tadi kan ini sama-sama statusnya dia sebagai yang menjarkan sebuah kalimat gitu kan. Tapi kok ini beda, yang ini ma'ahu, yang ini ilaihi. Nah itulah. Jadi masing-masing punya perubahan tersendiri dan ini baku. Kalau ma'a dia menjadi dhammah. Kalau ila menjadi kasrah. Ilaihi ini ya. Itu perubahannya. Ini sampelnya, contohnya saja. Lalu posisi nasabnya. Ya, nasabnya tadi. Iya, misalkan iya Ahmad seperti dalam hadis kita pakai redaksi hadis ya. Wal julusa fit turuqat misalkan ya. Kita sampel di sini, kita teruskan. Turuqat. Ya. Iya Ahmad wal julusa fit turuqat. Artinya janganlah kalian duduk Ahmad, tinggal wahai Ahmad ya. Iya Ahmada wal julusa fit turuqat. Ahmad tinggalkanlah duduk di jalan, duduk-duduk di jalan. Jadi tinggalkan duduk-duduk di jalan. Kalau di hadis itu iyyaka wal julusa fit turuqat. Hendaklah engkau tidak duduk-duduk di jalan. Atau kalau di ayat itu iyyaka na'budu. Nah, itu posisi nasab ya. Artinya na'budu ya di sini iyyaka na'budu. Na'budu sebenarnya ini iyyaka. Susunnya itu. Na'budu iyyaka. Tapi kemudian iyyakanya biasanya dia ditaruh di depan iyyaka na'budu. Ya. Padahal dia posisinya sebagai nasab. Nasab itu yang tadi man yang membuat sebuah kalimat menjadi fathah. Fathah. Ya. Iya tadi iya Ahmad. Nah, kalau diganti pakai domirnya tadi, domirnya kan huwa. Iya huwa. Ahmad kita ganti huwa. Iya huwa. Nah, ini orang Arab iya Ahmad diganti iya huwa. Karena pengganti Ahmad tadi huwa. Orang Arab kurang tidak mengenal susunan seperti ini. Iya huwa, iya Ahmad, iya Ahmad atau iya huwa. Jadi mereka mengganti huwa menjadi hu dan dipisah. Iya hu, ada alifnya. Itu perubahannya. Jadi bukan mengatakan iya huwa menjadi bukan ma'ahuwa tapi menjadi ma'ahu. Huwa ilai, bukan ila huwa tapi ilaihi. Itu susunannya. Kemudian iya bukan iya huwa tapi menjadi iya huwa. Yang sisanya mengikuti seperti contoh yang akan kita bahas nanti. Misalkan huma menjadi ma'ahuma, ilaihima.
itu ada perubahannya. Jadi perubahan-perubahan ini nanti baku dan kita menghafalnya. Artinya mau tidak mau perubahan itu harus kita perhatikan dengan baik lalu kita hafal di memori kita. Halaman 36. Ya. Ini memakai huruf ma'a yang menjarkan ya. Jadi kalau belajar nanti di nahwu bab masalah dhamir itu dhamir sebenarnya macam-macam, bukan cuma ini aja tadi muttasil munfasil, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Ya, ini beberapa contohnya ya. Nanti lengkapnya itu ketika pelajaran nahwu. Yang pertama Mas Hendra ya. Mas Hendra an-namudaj ma'a haqaibu ya. Menjadi ma'i haqaibu ya. Kalau ana menjadi ma'i bukan ma'a ana ya. Ma'i haqaibu ana jadi bukan ma'a ana. Jadi kalau bersama saya tidak menyebutkan ma'a ana. Nah, ini kolamnya sama siapa ini? Ma'a ana. Tidak. Orang Arab menyebutnya ma'i. Jadi ana dirubah menjadi ya. Ma'i bukan ma'a ana. Ini pulpennya sama siapa? Sama dia. Ya, bukan ma'ahua tapi ma'ahu gitu. Ya, kita mulai dari yang pertama, nahnu. Nahnu Iqra nahnu ma'a nah, tulis. Jadi harus tahu perubahan katanya juga perubahan tulisannya. Yang itu hapus saja nggak apa-apa. Yang sebelah sana, domirnya itu dihapus saja. Nggak apa-apa. Nah, biar tidak nyontoh. Hapus semua. Iya, semua aja. Iya, sampai sini. Ya, nahnu ma'a haqaibu. Nahnu perubahannya menjadi ma'a. Ya, tulis nahnu. Nahnu dalam kurung, nahnu dalam kurung. Nahnu ya dalam kurung ma'a ya haqa baik, mumtaz. Ma'a haqaibu, nahnu ma'ana haqaibu. Ya, itu perubahan tulisannya ma'ana ya. Bukan ma'anahnu tapi menjadi ma'ana. Yang kedua anta. Pak Winda maujud? Hadir? Baik. Pak Nuryadin. Anta. Ada pulpen enggak? Pulpen, saya enggak bawa pulpen lupa tadi. Ya. Ya silakan. Anta ma'aka haqaibu. Mumtaz. Mas Ali Supangat, Mas Ali. Mas Ali. Anti. Nah, anti.
Iqra. Nah, ma'aki haqaibu. Ma'aki haqaibu. Antum. Antum. Mas Anjana. Pak Anjana maujud? Baik. Pak Irfan. Pak Irfan Dewanto. Fadhal. Antum. Antum. Nah, antum. Iqra. Antum ma'akum haqaibu. Nah, ma'akum haqaibu. Biasanya tulisannya kecil-kecil akhwat, Pak. Saya mah belum mahir. Ini tulisannya kecil ini. Ngirit ya. Ngirit papan. Ngirit papan. Al-khamis antunna. Antunna. Pak Andi. Maujud? Naam, antunna. Fadhal. Antunna. Syukran. Ma'akunna haqaibu. Iqra. Antunna ma'akunna haqaibu. Mumtaz. Naam. Huwa. Pak Ibnu Hajar maujud? Oh iya. Pak Hamdi. Ya, fadhal Pak Hamdi. Huwa. Iqra. Nah, huwa ma'ahu haqaibu. Hiya. Pak Yosef maujud? Ghaib. Pak Gunawan. Pak Ralim. Nah. Hiya. As-sabi', nah, raqam sabi'. Kalau susah di atasnya. Fauqahu. Jangan pakai bunda loh. Itu ha, bukan mim itu. Ha itu ha.
Itu ha. Oh, iya, itu ha. Hiya. Iyanya dikurung, bukan tutup dulu. Itu dikurung. Iya. Iqra. Nah, hiya ma'aha haqaibu. Hum. Pak Hartono, baik. Pak Yulianto, Mas Yul. Hum. Di atasnya aja, di atasnya, ya. Hum. Iqra. Nah, mahum haqaibu. Hunna. Handi. Pak Mulyanto mewujud. Pak Mul. Mantap. Hunna, na'am, hunna. Iqra. Hunna ma'ahunna haqaib. Taib, ma'ahunna haqaibu. Mumtaz. Ya. Ada pertanyaan masalah ini sebelum kita lanjutkan ke latihan setelahnya? Paham semua ya? Ya. Berubah menjadi ma'aka anta. Kenapa gitu? Ya. Karena memang perubahannya seperti itu. Kalau anta menjadi ma'aka. Jadi domir anta ketika dalam posisi majrur jar itu ma'aka. Iya ka itu posisi nasab. Iya ka atau ilaika atau ma'aka. Kenapa harus pakai kaf? Itu orang Arab, kaidah orang Arab. Tapi itu udah kaidah baku. Pokoknya kalau anta itu harus pakai ka. Ma'aka, ilaika, pakai ka. Ini hafalan. Harus dihafal ini, ya ini. Jadi kalau pertanyaannya kenapa pakai ka, bukan pakai misalkan pakai ko, ma'ako. Ya nggak bisa jawab saya. Karena orang Arab seperti itu. Ya. Orang Arab seperti itu. Ya, jadi anta perubahannya itu ketika dia bersambung dengan huruf huruf jar itu ma'aka. Tanya orang Sunda ya. Kenapa nggak bisa V katanya F ya, nggak bisa F. Kenapa gitu? Ya, iya. Safir menjadi sapir. Samping. Berarti yang bikin orang Sunda kayaknya itu. Sapir. Safir itu bahasa Arab itu. Sampai Majenang jadinya sapir.
Tanya orang Sunda, ya seperti itu. Ya. Kalau jenengan ke kampung saya, kampung bapak saya, kenapa membaca A-nya itu ngain? Ya. Orang situ yang tahu, nggak bisa sampai masuk sini. Ya. Nah, jadi kalau membaca ini ya mangahu, mangahu, mangahu. Kalau hafalan yang tadi ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum, mangaha, mangahuma, ma'ahunna. Jadi mantep. Ya, jadi orang Majenang pinggir jenenge wareg temenan apa. Wareg itu mantep, kenyang temenan. Ya. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya orang Arab yang tahu. Yang jelas hafalin saja. Kalau anta menjadi ma'aka, ilaika. Ya. Kalau anti menjadi kasrah, ilaiki, ma'aki, ya. Tuh. Perubahannya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Iya. Teman-temannya. Berapa teman Maang gitu? Ya. Iya. Iya, bukan nggak hafal, pernah hafal gitu. Dulu di MAS itu ngapalin matan jurumiyah, ya. Lupa ini karena jarang dipakai, lupa. Tapi kalau disebut apakah ini termasuk huruf jar, ingat, ya ini termasuk huruf jar. Tapi kalau suruh nyebutin hurufnya ada berapa? Lupa, saya harus ngapal lagi itu ya. Atau saya bawakan matannya, ya. Min wa ila wa an wa min wa ila wa an wa fi apa? Masuknya apa? Di judulnya enggak ada. Masa? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa an wa ruba, ya. Ya, harus buka matan dulu ini ya, matan dulu. Ya. Jadi teman-temannya banyak ya Pak, yang senasib dengan dia, teman-temannya Pak. Nanti ada pembahasan juga namanya kana wa akhwatuha. Memang bahasanya seperti itu, betul. Teman-temannya itu apa? Nah, nanti kalau belajar kana, kata-kata kana itu teman-temannya apa? Nah, bahasa dalam kitabnya itu kana wa akhwatuha, judulnya itu. Kana dan saudara-saudaranya. Jadi memang punya saudara. Jadi statusnya atau memberikan efeknya itu sama. Ya. Atau nanti inna wa akhwatuha itu sama. Ya, nanti sampai ke pembahasannya. Masuk ke halaman 37. Ya. Ajib kama fin namudaji. An-namudaju idfa khamsina dolaron. Nih perhatikan perubahannya. Idfa, kemarin ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Idfa, dafa'a yadfa'u, idfa, bayarlah khamsina dolaron, $50. Khamsin, ya. Jadi kalau ketambahan ya sama nun itu menjadi puluhan. Khamsun 5, khamsuna 50. Makanya kalau pelajaran imla itu telinganya harus jeli. Nah, makanya pelajaran imla itu biasanya gurunya, ustadznya itu membacanya pelan. Khamsuna. Kalau yang agak kurang khamsun ya, khamsun oh berarti 5. Nah, khamsun. Nah, ini khamsun itu 50 atau khamsun. Nah, kalau khamsun, nah terkadang kan huruf terakhir enggak dibaca. Khamsun, khamsun. Nah, kalau khamsun 50, khamsun 5, khamsin 50, khamsin 5. Nah, khamsin. As-shalawatul khams, salat yang 5, salat wajib yang 5. Nah, ini posisi ya dan nun perubahannya. Idfa khamsina dolaron. Ya.
Idfa khamsina dolaron. Khamsin itu maf'ul bihi ya. Jadi tambahannya adalah ya dengan nun. Ini puluhannya ya. Berarti harus hafal al-adad, hitungan. Ya, dari 1 2 3 4 5. Ya, tadi khamsun ya. Biar jelas. Agak gede. Khamsun. Nah, khamsun. Tambahannya adalah ya dengan nun. Ini satuan ya. Ditambah dengan ya nun. Kalau sudah ditambah dengan ya nun menjadi puluhan. Kalau sudah ditambah ya dengan nun menjadi khamsina. Khamsina. Ini dalam posisi nasab yang tadi ya. Posisi nasab maf'ul bihi. Nasab itu hakikatnya itu harokatnya harus fathah yang tadi, fathah. Nah, kalau jamak tambahannya adalah ya dengan nun. Ya, salah satunya adalah tambahannya ya dengan nun. Muslimun menjadi muslimin, mukminun menjadi mukminin, ya. Kafirun menjadi kafirin, munafiqun menjadi munafiqin. Nah, itu tambahannya menunjukkan banyak. Ya sama nun itu menunjukkan banyak. Contoh yang kedua, salasun ditambah ya sama nun menjadi salasina. Nah, nih. Salasun menjadi salasina dalam posisi nasab. Salasina. Nasab itu biasanya dalam posisi maf'ul bihi, salah satunya maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Objek. Ya. Saya membayar $50. Saya membayar $30. Pak Yodi mewujud? Ya, Iqra Pak Yodi. Al-awwal. Wa qra' namudaj. Contohnya juga dibaca. Ya. Ajib kama fin namudaj. Iqra. Ajib kama fin namudaj. Naam. An-namudaj. Ya. Idfa khamsina dolaron. Mm-hmm. Baik. Al-awwal Naam, idfa 30 dolaron. Jadi yang berubah itu hanya bilangannya saja. Kalimat idfa sama dolaron tidak berubah. Yang berubah hanya bilangannya saja. Tsani. Pak Tur. Naam, idfa arba'ina. Naam, dolaron, dolar, dolaron. Arba'ina. Jadi ini
dihafal, diingat-ingat perubahannya. Salatun ya menjadi salasun, salasin menjadi apa? Salasun menjadi salasin. Kemudian arba'un menjadi arba'in. Maka ada istilah salat arba'in. Ya, salat arba'in. Boleh atau enggak hukumnya? Nah, itu di pembahasan fikih, salat arba'in. Tapi ada istilah itu. Oh, arba'un 40. Nah, dari sini kita ada salat arba'un. Selama ini kadang kita dengar arba'un, apa arba'un? Salat arba'in, ada itu istilah seperti itu. Ya. Kalau membahas hukum itu lain hal. Ats-tsalis sittina, sittin. Pak Ali Bawazir maujud? Pak Ihsan. Nah, Mas Ihsan. Sittina. Naam, idfa sittina dolaran. Berapa sittin? 60. Udah dihafal. Sittin berarti 60. Ingat-ingat kalau ada sittin 60. Ya, sittin 60. Pak Teguh. Maujud? Baik. Pak Aldi. Baik. Pak Sugimin. Naam, maujud. Hah? Aina? Oh, masya Allah, suaranya ngumpet ini. Ini. Nah, idfa samanina dolaran. Kam samanin? 80. Samanina 80. Ya. Yang kelima, al-khamis, Pak Sukimin. Nah, sab'in berapa? 70. Ya. Yang keenam, sadis, tis'in. Pak Ismail mewujud? Oh, Pak Ismail. Tis'in. Nah, idfa tis'ina dolarun. Berapa tis'in? 90. Ya. Farisi. Pak Farisi maujud? Waib. Pak Budi maujud? Waib. Pak Faiz. Nah. Nah, khamsina dolaran. Kamu khamsin? 50. Mas Hanif? Waib. Waib. Ya. Tuh, ya. Jadi diingat-ingat. Kalau 20 20, 30 30, 40 arba'in, 50 khamsin, 60 sittin, 70 sab'in, 80 thamanin, 90 tis'in, 100 mi'atun. Mi'atun. Ya. Hah? Oh, enggak ditulis di sini. Itu sudah masuk ratusan, bukan puluhan. Nah, nanti 100, 200. Kalau 100 mi'ah, 200 mi'atain, 300 salasu mi'ah, 400 arba'u mi'ah, dan seterusnya. Khamsu mi'ah, tis'u mi'ah, sampai 1000. 1000 berapa? Alfun. Makanya nanti ada bait nahwu disebut alfiyah karena ada 1000 bait. Orang-orang di pesantren salafiyah itu harus menghafal 1000 bait.
Ya, kalau setoran itu 1000 bait harus dihafal, harus ngelotok di sini. Ya. Dan untuk memudahkan itu pakai irama, menghafal itu pakai irama. Kalau tidak dipakai hilang. Saya nggak pakai jurumiyah, matanya hilang nih, hilang jurumiyah, nggak dipakai. Taib rabi'an ajib kama fin namudaj. An-namudaj ma'i khamsuna riyalan. Real. Ya, mata uang Arab Saudi. Nah, yang tadi pakai tambahan ya dengan nun. Ini posisi nasab. Kalau ini posisi ya, saya hapus. Ini ya tambahnya nasab. Ditambah waw dan nun. Waw dan nun menjadi khamsuna, disambung waw. Khamsuna. Ini menjadi thalathuna. Ini posisi ar-rafa. Ya. Tinggal diganti yang tadi ya menjadi waw. Yang tadi ya menjadi waw. Khamsuna. Ishrina menjadi ishruna. Kenapa berubah menjadi waw? Karena ma'i bersamaku itulah yang membuat menjadi nasab ya. Ma'i khamsuna riyalan. Ma'i ishruna riyalan. Iya, menjadi rafa, ya, menjadi rafa. Betul. Baik, yang pertama. 2 menit lagi, yuk kita selesaikan. Mas Hendra. Tis'un ma'i tis ya, riyalan ya. Ma'i tis'una riyalan. Ma'i tis'una riyalan. Jadi kalau ingin menyebutkan aku punya uang 90 real, pakai waw dan nun. Ma'i tis'una riyalan. Enggak boleh menyebutkan ma'i tis'ina riyalan, tidak boleh. Ya, ini kita belajar ini secara tidak langsung sambil menghafal. Oh, kalau pakai ma'i harus tis'una dengan waw dan nun, bukan dengan ya dan nun. Ya. Yang kedua, Pak Nuryadin. Taib. Thalith, Mas Ali. Taib. Mas Irfan, Pak Irfan. Situn. Mai situna riyal. Nah, yang kelima al-khamis Mas Andi. Nah, al-khamis. Al-khamis. Yang kelima, rakam khamis. Mana nomor 5? Tengah. Naam, arba'una. Naam, ma'i. Iqra ma'i. Naam, ma'i arba'una riyalan. Sadis. Mas Hamdi. Nah, al-akhir Mas Ralim. Ya, ma'i khamsuna riyalan. Jadi ingat-ingat ya, ingat-ingat. 2 contoh ini ingat-ingat. Kalau kita mau mengatakan idfa, mau membayar, pakai tambahan ya dengan nun. Idfa khamsina riyalan. Kita nyuruh orang lain idfa, bayarlah.
khamsina riyalan. Tapi kalau kita mau ngomong aku punya 10.000, aku punya 50.000, ma'i khamsuna, ma'i thalathuna, pakai waw dengan nun ya. Itu perbedaan antara contoh yang kedua dengan latihan yang ketiga dengan latihan yang keempat ya, itu perbedaannya. Arbaun arba'in, khamsun khamsin ya. Terus di halaman 38 ya. Khamisan itu jadi PR ya. Ajib kama fin namudaj. Sudah ada contohnya. An-namudaju ma'i khamsuna riyalan. Sudah kita baca tadi. Ma'i khamsuna riyalan. Kemudian dhamirnya dirubah. Dhamir mutakallim wahid, dhamir mutakallim munfarid ya, yang dhamir mutakallim satu orang tunggal menjadi jamak ma'ana. Ma'ana khamsuna riyalan. Ma'ana sab'una riyalan. Nah, sekarang soalnya itu adalah ana kemudian angka. Bilangannya itu pakai angka bukan tulisan. Nah, 50 riyalan. Nah, 50 tulisannya seperti apa? 70 tulisannya seperti apa ya? Anta 20 riyalan ya, tulisan 20 itu angkanya. Nah, yang angka 20 itu ditulis pakai tulisan bilangan bukan angka ya. Itu PR yang di halaman 38 ya. Sudah masuk waktu Isya. Bisa dipahami? Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita pelan-pelan saja. Bagi yang sudah bisa, oh ini mau gampang gitu ya. Ya. Hah? 1 sampai 6. Mau tambah? Siapa mau tambah gitu ya. 1 sampai 6, jangan banyak-banyak dulu ya. Yang penting paham, dikit-dikit pelan-pelan ya. Yang sudah bisa ya, dulu juga nggak bisa ya. Cuma dia lebih dulu belajar ya. Saya dulu juga nggak bisa, tapi karena lebih belajar jadi bisa ya. Kalau jenengan sekarang belajar, nanti 4 tahun 5 tahun yang akan datang dibandingkan anak